Kita buka Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60 dikatakan, sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu dan berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sebab di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita lompat ke Yohanes 7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jikalau mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Tetapi banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini begitu fana dan sementara. Begitu banyak orang di muka bumi ini mempersembahkan hidupnya untuk sesuatu yang fana. Kita mungkin sering kali mendengar begitu banyak orang yang berlatih tinju untuk kejuaraan tinju. Mereka berlatih bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang fana. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, seharusnya berlomba untuk sesuatu yang tidak dapat musnah. Sebab yang musnah akan membuat kita kecewa. Yang musnah itu sementara. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Begitu banyak orang yang tertuju untuk hal-hal yang bersifat sementara, tetapi melupakan apa yang kekal. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, bahwa pekerjaan-pekerjaanku adalah pekerjaan yang Tuhanku atau Bapakku ingin aku lakukan. Tetapi aku tidak mengerjakan apa yang kamu ingin lakukan. Dan ketika Tuhan mengatakan seperti itu, banyak murid-muridnya begitu kecewa. Begitu banyak di antara kita menjadikan Yesus sebagai sebuah kekuatan supernatural untuk mendukung ide-ide kita, untuk mendukung mimpi-mimpi kita, untuk menggenapi rencana-rencana kita. Kita harus tahu satu prinsip, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan yang kekal pada kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kamu di tempat ini percaya kepada Kristus, kamu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi begitu banyak orang-orang yang dipilih Tuhan, kurang mengucap syukur, tidak berani memberikan hidupnya secara total kepada
Tuhan. Begitu banyak orang yang masih bergumul tentang apa yang Tuhan kehendaki di masa depan. Aku ingin mencari sebuah prestasi. Aku ingin mencari sebuah kehormatan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kehormatan apa yang kita akan cari? Kehormatan manusia atau kehormatan Tuhan? Tetapi percayalah, ketika engkau memberikan mimpimu yang paling berharga, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Kita sering kali curiga sama Tuhan. Tuhan, kalau aku mengikut engkau, maka aku akan miskin, maka aku tidak akan punya uang, maka aku akan melarat, maka aku tidak akan dicukupi apapun. Berhenti memfitnah Tuhan dengan pikiran-pikiran kita. Kalau aku mengikuti rencana Tuhan, maka aku gak akan dapat pacar, gak akan dapat jodoh. Bahkan mungkin hidupku akan biasa-biasa dan tidak penuh warna. Berhenti memfitnah Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tahu hari depan yang penuh kemenangan untuk kita semua. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, itu adalah satu momentum yang penting di dalam kehidupan Abraham. Apakah dia menjadi bapak orang beriman atau bapaknya orang Israel, yaitu negara yang dijanjikan Tuhan, atau dia menjadi seorang bapak yang biasa-biasa saja. Pada saat kita berusaha untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, ada saja pencobaan yang ada. Iblis akan membuat pikiran kita ikut Yesus akan menderita. Ya, ikut Tuhan akan menderita. Kita akan dipisahkan dari muka bumi ini. Tetapi kita mengejar sesuatu yang kekal. Bukan mencari sesuatu yang fana. Ketika Anda punya prestasi di dunia kerja, Anda punya mobil mewah, Anda mempunyai rumah-rumah mentereng yang dipamerkan, percayalah. Tetapi ketika saya mulai sadar bahwa hidup ini bukanlah untuk saya, tetapi untuk Kristus dan kerajaannya, di situ saya mengalami sukacita yang luar biasa. Pikiran boleh depresi, tekanan-tekanan hidup boleh datang, tetapi hati saya, roh saya begitu bersukacita. Teman-teman, banyak orang tidak menyadari bahwa Kristus adalah harta yang berharga. Kenapa orang bisa kecewa sama Kristus? Karena mereka menjadikan Kristus itu harta yang sementara. Kalau engkau menjadikan Kristus bukan harta yang sementara, engkau akan kecewa karena begitu banyak keinginanmu yang tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menjadikan Kristus adalah harta yang kekal, wah, itu sesuatu yang luar biasa. Apakah Kristus lebih berharga daripada game-gamemu? Apakah Kristus lebih berharga daripada chatting-chattingmu dengan yang lain? Apakah Kristus lebih berharga dari semua yang kamu lakukan? Teman-teman, ketika hidup kita mengizinkan roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Betul yang dikatakan Galatia, bahwa hidupmu itu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Kau tidak akan pernah mengalami sebuah perubahan hati yang saya percaya hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita menjadi alat kasih Tuhan, kita memasuki sebuah dimensi yang dimana bahwa Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Anak-anak Tuhan. Yohanes sudah katakan, kamu itu anak-anak terang. Siapa yang anak-anak terang? Angkat tangan. Ada kalanya, ada waktunya engkau akan dinyatakan sama Tuhan. Kapan engkau dinyatakan sama Tuhan? Pada waktu perjamuan kawin di Kana, Tuhan Yesus berkata, waktuku belum genap. Selalu ada saat buat engkau. Tetapi dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tergambar bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh bersembunyi di balik kamar, kecuali untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa itu di mana? Di kamarmu jangan kelihatan orang. Tapi orang
munafik, orang yang merasa dirinya melakukan bakti kepada Tuhan, mereka akan berdoa di ruang-ruang terbuka untuk menunjukkan mereka ini rohani. Sebenarnya ini bertentangan dengan firman Tuhan. Jikalau kamu berdoa, doalah seorang diri, tidak ada seorang pun yang kelihatan. Tetapi doa yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang berdoa, sebenarnya doa yang gak pernah dijawab oleh Tuhan. Yang berikutnya, kamu adalah terang. Kapan waktunya kamu dinyatakan? Kalau kita selalu bersembunyi di pintu kos kita, di pintu kamar kita, kapan terang Tuhan itu akan nyata di dalam hidupmu? Anak-anak Tuhan, ini saatnya engkau bangkit. Anak-anak Tuhan, saatnya engkau menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? 1, berani bersaksi. Banyak injil palsu di akhir zaman ini. Saya terang-terangan berkata, begitu banyak orang yang sudah mempraktekkan perdukunan atau okultisme di dalam gereja Tuhan. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang belum sembuh hidupnya. Dulu terlibat okultisme, sekarang beralih ke okultisme di dalam gereja. Okultisme itu apa sih? Berusaha mengadakan kejadian-kejadian atau sensasi-sensasi dengan menggunakan nama siapapun untuk membuat seakan-akan ada kuasa supranatural yang ada di sekitarnya. Apa bedanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak hantu? Teman-teman hati-hati. Injil sekarang, saya semua kasih tahu. Kalau kekristenan adalah kekristenan yang tukang paksa, tukang teror, seperti teroris. Kamu tahu ISIS? Orang yang gak mau masuk agamanya, bunuh, banteng dari lantai ketiga. Kekristenan gak mungkin gitu. Kekristenan ada. Dan itu sudah zaman dahulu. Kamu tidak mau menjadi anak-anak orang Kristen, bunuh. Gak percaya, baca sejarah. Kekristenan menjadi rusak ketika kita berusaha untuk mencampuri cara kerja Tuhan dengan ide yang kelihatannya begitu cermelang. Motivator menggugah jiwamu. Ya! Saya begitu banyak melihat agen asuransi yang militan. Mereka menawarkan apa? Mereka menawarkan hadiah, prestasi, kesuksesan. Dan kekristenan era sekarang menawarkan prestasi, kesuksesan. Kamu akan semakin diurapi Tuhan. Kamu akan mendapat urapan yang sangat berpengaruh sampai semua orang akan kagum pada engkau. Dan saya dengan segala hormat katakan ini aliran tidak benar. Ini kekristenan sesat. Kekristenan yang tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Setiap upaya untuk mengintervensi kedaulatan Tuhan itu upaya dari setan. Kita tidak sadar bahwa kekristenan yang ada sekarang ini merupakan kekristenan gambaran budaya barat. Perang salib, sebuah negara diduduki, dipaksa untuk menjadi Kristen. Jadi mereka adalah Kristen-Kristen KTP, tetapi sejarah mulai berbicara bahwa negara-negara yang diduduki, mohon maaf, dan dipaksa untuk menjadi Kristen atau menjadi agama kepercayaan Kristen, negara-negara tersebut mencampurkan Injil yang sejati dengan liberal. Tahu Injil liberal? Gay boleh masuk surga. LGBT tidak apa-apa masuk surga. Lalu Injil liberal itu seperti ini. Bujuk-bujuk itu tidak apa-apa. Asal jiwa-jiwa bertobat. Loh, kalau seperti itu, Kristus adalah pendusta dong dan bapa dari segala dusta.
Oleh karena itu, kekristenan yang diceritakan dengan cara-cara yang tidak baik, saya khawatir surganya juga surga yang tidak baik. Pada hari-hari terakhir, Tuhan berkata, Tuhan, aku bernubuat pada namamu, aku menyembuhkan orang dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Tapi kenapa Tuhan berkata, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka merasa membela Yesus. Tetapi yang mereka bela Yesus ciptaan mereka sendiri. Anak-anak Tuhan, saatnya Anda menjadi terang hari-hari ini. Bangkit! Kalau tidak, kekristenan yang sejati akan tinggal nama. Bangkit! Nyatakan kebenaran Injil damai sejahtera. Tidak perlu mengikuti cara-cara yang tidak baik. Tetapi Anda adalah terang dunia. Kalau Anda tidak menampakkan diri bahwa Anda adalah terang dunia, bagaimana terang itu bisa menerangi kegelapan yang ada? Saya sedang berdoa buat kegeraan kami yang ada di sekolah, guru-gurunya bangkit jadi terang. Jangan jago kandang. Kita belajar jadi terang, kita akan membuka begitu banyak cabang di kota-kota untuk menjadi pelita-pelita yang menyala untuk menerangi Indonesia. Jangan egois. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang membuang Kristus untuk sebuah kisah cinta. Banyak orang membuang impian Tuhan di dalam hidupnya untuk sebuah harta yang fana. Banyak orang membuang Yesus yang sejati untuk penghargaan yang bisa musnah. Tapi hari-hari ini saya rindu, ini saatnya anak-anak jawaban doa betul-betul kelihatan. Tuhan berkata, kalau kamu terang dunia, tapi kamu cuma internetan, chattingan, toko onlinean, bagaimana kamu bisa menjadi dampak buat dunia ini? Oleh karena itu, terang dunia tidak mungkin ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolong. Siapa yang melihat Yesus yang kamu miliki, Yesus sejati yang kamu miliki. Sedangkan orang-orang yang memiliki gambaran Yesus yang salah, berani terang-terangan menyatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Injil kebenaran adalah kebenaran, jangan takut dibenci banyak orang karena menceritakan ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Benny Hinn, saya bersuka cita, mudah-mudahan beneran. Dia berkata seperti ini beberapa hari. Saya mengakui ajaran saya tentang kemakmuran tidak sepenuhnya benar. Dan hal-hal itu memang tidak terjadi di Alkitab. Maafkan saya diajar oleh pembimbing rohani saya, mentor saya seperti itu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan sekali lagi, saya tidak pernah menemukan Nabi Elia menunggangi mobil yang sangat mewah. Saya tidak pernah melihat nabi-nabi yang lain bergaya hidup mewah. Tetapi saya masih yakin bahwa Tuhan memberkati kehidupan orang percaya. That's right. Saya sepakat kalimat yang terakhir. Tuhan tidak akan memberikan kamu kemiskinan. Kecuali itu perintah Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sangat sakit kalau kita mengharapkan orang yang salah Injilnya, lalu semua biar dibakar oleh api neraka. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Teman-teman yang dikasihi itu, hari-hari ini Tuhan katakan, engkau adalah generasi jawaban doa. Bangkit bersinar. Dalam kehidupan doa saya berdoa adalah sukacita kalau anak-anak gereja ini menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Curiga sama Tuhan.
Ketika saya tidak berani memberikan Ishak saya, tidak ada hari ini. Ketika saya keluar dari Ubaya, saya ingat persis. Karena saya pernah ikut, saya pengen gak bagus kok. IP saya jelek. Walaupun alasannya saya sambil bekerja. Iya, saya sambil bekerja. Tapi di dalam sebuah penelitian dikirim ke ITB. Dan setelah pulang di ITB, ada orang yang baca profil saya, tertarik. Perusahaan itu berkata, mau gak kamu ikut aku? Dan gaji waktu itu fantastik. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Ketika saya menolak, ketika detik saya mau melangkah, saya melihat kondisi orang tua saya itu tidak baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu itu pilihan yang berat di dalam hidup saya untuk melangkah di dalam kerinduan Tuhan atau mengerjakan mimpinya saya. Saya bermimpi waktu itu. Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya dapat gaji 8 juta, tak kasih no mama 1 juta, 2 juta. Saya senang-senang masihan. Ibu saya berkata, adikmu mau kuliah, kamu yang bayarin. Oke, masih susuk, kurang lebih sekitar 5 juta. Dan angka 5 juta waktu itu fantastik. Wow, itu sesuatu yang spektakuler. Hati saya berbunga-bunga. Saya menangis pertama kali terima tawaran itu dan berkata, thank you Jesus, ini adalah dari Engkau. Saya klaim-klaim sendiri pokoknya. Pokoknya sekarang saya mau tanya, ketika kamu dapat uang di pinggir jalan, dan tidak ada seorang pun yang punya, kamu akan doa, terima kasih Yesus, ini milikku, terima kasih kamu sedang sengsara. Atau kamu mengembalikannya ke kantor polisi. Bohong kamu mengembalikan ke kantor polisi. Tapi tidak untuk anak-anak jawaban doa. Kita berkata tidak pada dosa. Mending dikasih Tuhan. Saat itu pikiran saya memanipulasi saya. Saya menganggap bahwa saya mengerjakan yang sudah rohani lah. Tetapi ketika di doa, pikiran saya dan hati saya perang. Perang Badar. Pikiran saya mengatakan ini dari Tuhan, hati saya kerasanya kecil sekali, tapi gelisah. Dan itu adalah momen pertempuran saya. Saya tidak punya apa-apa. Dan Tuhan tidak memberikan gambaran hari ini. Kalau kamu ikut aku, nanti tahun ketiga, kamu dapat rumah. Tahun keempat kamu nambah 1 rumah lagi. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau diberitahu, ya semua pada mau. Tetapi waktu itu, detik saya berkata, Tuhan berkata, barang siapa lebih mengasihi ayah ibunya daripada aku, dia gak layak bagi aku. Saya gak ngerti rencana Tuhan. Akhirnya saya berkata, saya punya prinsip melayani Tuhan sambil bekerja. Saya masih mau melayani Tuhan. Tapi kalau saya tidak ambil mimpinya Tuhan itu, mungkin tidak ada sekolah. Mungkin tidak ada gereja. Mungkin saya menjadi presiden direktur. Tidak mungkin lah, paling ownernya lebih rendahan dikit. Office boy. Oh bukan sih, lebih atasan dikit, manajer. Mungkin saya sudah jadi manajer. Mungkin saya sudah punya 1 rumah. Saya tidak berjumpa dengan Anda semua. Saya mungkin pergi ke sebuah gereja. Nyaman di dalam gereja. Tapi saya tidak pernah jadi terang dunia. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan aku mau ambil kesempatan. Aku mau melayanimu Tuhan. Aku mau serahkan semuanya. Saya nangis waktu itu, saya serahkan semuanya. Dan saya ingat waktu itu, modal pertama saya adalah mobil. Saya punya mobil yang sangat jelek. Tahun 80-an. Mobil merah, sangat jelek. Sering mogok. Saya jual untuk modal pertama saya. Tuhan berkata, apa yang kamu miliki? Ya,
Saya miliki ini Tuhan. Saya teringat. Kemarin ada orang yang saya berkati. Waktu itu di awal-awal pelayanan saya. Saya berusaha komputer. Kebetulan ada beberapa komputer yang ada satu orang, temannya adik saya, membeli komputer. Waktu itu dia nggak punya duit, ketipu. Saya digerakkan Tuhan untuk memberkatinya. Saya berikan apa yang saya punya, saya berkati, silakan pakai. Ini motherboard bekas, silakan pakai, ambil, free. Sampai hari ini dia mengingat saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, proses untuk menjadi terang, tidak mungkin saya bergumul terus di ruang doa saya. Tidak, saya harus ambil keputusan dan saya akan percayai dengan keputusan yang saya ambil ini. Pasti saya motivasi saya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan buat saya. Anda tahu? 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu neraka. Tidak ada seorang pun tahu. Saya makan Indomie dibagi 2. Tapi Anda bisa tanya kepada orang-orang di sekitar saya. Saya tidak pernah menampakkan diri sebagai tampang miskin. Minta-minta, tidak pernah. Saya selalu berkata, Allahku mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan hikmatnya. Kamu mau tahu? Saya pergi ke tempe penyet, saya pergi ke usus penyet. Saya bagi 3. Tempe, usus, dengan harapan kalau dibagi itu sambalnya sendiri-sendiri. Saya suka sambal, sehingga saya bisa memakan lebih. 1 tahun menderita sekali. Tetapi entah kenapa di dalam penderitaan saya, setiap malam ketika ketemu doa, wah, itu seperti surga itu dekat gitu loh. Saya gampang menangis. Apa harus disakiti dulu baru menangis ya? Nggak tahu, tapi gampang sekali menangis. Saya paling suka lagu Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Aku rasa bukan kirbat lagi, karena sudah terlalu sering menangis mungkin dalam kolam renangmu. Air mata saya selalu Tuhan tampung. Baru 1 tahun saya dapat kepercayaan menjadi distributor. Tahun berikutnya merambah. Tahun berikutnya lagi saya juga berusaha untuk properti. Saya bangun. Anda tidak mengerti masa sukar saya, gak ada tukang, ditinggal, saya dengan palu godam menjadi tukang sendiri. Saking marahnya, karena tidak ada tukang yang datang, saya godamin sendiri. Karena kerja mereka begitu, menurut saya waktu itu lambat. Tapi itu cerita. Tuhan berkata ketika saya dengan saudara-saudara saya berkumpul, enak ya hidupmu sekarang. Kamu punya rumah. Kamu punya ini, punya itu. Enak ya. Saya cuma berkaca-kaca bilang sama saudara-saudara saya. Ini hasil isak saya. Kalau saya gak pernah kasih isak saya gak ada hari ini. Sejarah akan berulang. Saya akan menjadi orang yang mengikuti sejarah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu berikan hidupmu sungguh-sungguh, tidak ada rasa curiga sama Tuhan. Tahun pertama saya tidak ada curiga sama sekali sama Tuhan. Tuhan bela kamu. Tuhan tidak akan permalukan kamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau terang dunia? Apakah engkau membiarkan terangmu bercahaya hanya di kamarmu, kamar kosmu, di keluargamu? Tidak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kamu bintang-bintangnya Tuhan tidak? Kamu cahayanya Tuhan tidak? Kamu biji matanya Tuhan tidak? Ketika saya sedih, saya teringat lagunya Insinyur Niko.
siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya kan? Kita itu biji matanya Tuhan loh. Pembawa mimpinya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat, itu yang kita lihat. Bangkit, keluar dari kamar doamu, jadi berkat. Layani Tuhan. Kita keluar. Kamu suka apa? Kamu punya kerinduan apa anak-anak muda? Pergi ke kampus-kampus. Beritakan Injil damai sejahtera. Gak usah maksa. Gak usah neror. Tuhan kita bukan Tuhan yang neror. Kamu suka apa? Kerinduan Tuhan di dalam hidupmu apa? Kamu menjadi guru. Perkatakan kebenaran Tuhan itu siang dan malam. Kamu gak tahu? Orang yang punya anak kebutuhan khusus itu begitu banyak menderitanya. Kamu tidak tahu mengapa saya tetap berjuang. Sekolah kami menerima anak-anak kebutuhan khusus. Satu hari, behind the skin, saya nggak bisa sebut nama, ada satu orang anak yang nggak bisa bicara. Tapi tanpa sepengetahuan saya sambil lalu, ternyata anaknya itu perkembangannya bagus. Ibunya menangis, cerita sama temennya. Terima kasih Tuhan Yesus ketemukan di tempat ini. Anakku sekarang lumayan. Walaupun menurut saya gak terlalu maju. Tapi bagi dia kemajuannya itu sampai berlinang air mata. Saya diam saja. Pura-pura tidak tahu. Tapi itu saya simpan di dalam hati saya. Tuhan, betapa bahagianya kalau kita bisa mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Yaitu dengan pemulihan. Kita berdoa buat anak tersebut. Anak tersebut pulih. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah terang. Kamu punya kerinduan untuk melayani anak-anak. Sudah jangan tunda-tunda. Tidak usah fighting-fightingan. Tidak usah nunggu 1 tahun bergumul, 1 tahun bergumul. Hilang malahan. Tersesat di lembah berantara. Ayo. Hari ini, hari di mana terang Tuhan dinyatakan atas hidupmu, bangkit, jadilah terang, dan jangan jadi terang di kamarmu. Amin. Jadilah terang, membawa terang Kristus, karena Alkitab mengatakan, kamu adalah terang dunia. Bagaimana terang bisa ditaruh di dalam gantang? Saya bilang sama anak saya, kamu pandai gambar, ikut lomba. Beritahukan bahwa anak-anak Tuhan punya mental pemenang. Enggak, gambar-gambar sendiri, malu. Kamu terang dunia. Buat apa hobimu kalau kamu tidak persembahkan untuk Tuhan? Liatin. Supaya dunia tahu. Kamu berusaha keras, kamu berjuang. Buat apa engkau jago? Buat ayat-ayat, kata-kata motivasi. Tapi kamu simpen sendiri di diare kamu. Bahwa sejarah kita akan berulang. Kalau kita tidak akan masuk di dalam sejarah, membunuh, menaklukkan sejarah itu. Dan memenangkannya bagi Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah memaksa Tuhan. Tapi menyerahkan dirimu sepenuhnya untuk mendapatkan kedaulatan dari Tuhan. Cinta bukanlah cinta. Sampai engkau mengerti kebenaran Tuhan. Teman-teman, kalau kita tidak pernah menunjukkan ini di depan umum, ya gak usah mbok tulis namamu, fotomu dipajang lebar-lebar, ini quote dari siapa, gak perlu.
Buat jadi berkat dong. Jangan jago kandang. Kalau kamu pandai di dalam menggitar atau bermain musik, layani Tuhan dong. Kalau kamu pandai konselingin dong orang-orang yang menderita. Doakan mereka supaya mereka berubah, bertobat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat hidupmu bernilai itu yang Tuhan rindukan. Bukan untuk kemuliaan namamu, tetapi kalau kamu menyenangkan Tuhan, hatimu itu senang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayolah. Kita ini anak-anak terang. Kita harus menyatakan diri sebagai anak-anak terang. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar ketika kita menyenangkan hati orang tua kita, hati Bapa kita di sorga. Siapa yang percaya kamu sudah terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Apa yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain atau kekristenan yang lain? Siapa yang percaya kamu sampai selama-lamanya akan selamat, angkat tangan. Tidak ada jebakan. Saya percaya saya sampai selama-lamanya akan selamat. Karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan atas masa lalu saya, atas masa yang sekarang, dan atas masa yang akan datang. Dan keselamatan yang sejati dari Tuhan tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kecuali kamu berbalik murtad dari Tuhan. Tetapi orang yang dijamin keselamatannya sama Tuhan akan punya kemampuan untuk mempertahankannya sampai akhirnya. Apapun yang terjadi, walaupun kamu kilap, masuk di dalam pencobaan, Tuhan akan tarik kami kembali. Tuhan akan tarik itu kami. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kekristenan ada jaminan bahwa mengikut Yesus, engkau sudah dijamin. Kamu tahu perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Orang Samaria yang baik hati, dia berkata kepada seorang yang dipukuli itu, Tuhan, obati dia. Ya. Keperluan dia apa? Selama pengobatannya saya bayar. Dan keperluan dia setelah dia sembuh, saya juga akan bayar. Hati saya terbuka. Hidup saya dijamin oleh Tuhan Yesus. Saya hanya butuh jaminan dari Tuhan. Kalau keselamatan saya bisa hilang, oleh karena kamu misalnya ngopel, kamu tidak sengaja guyonan sama teman-teman tiba-tiba hilang. Setiap kali KKR kamu harus altar call. Setiap kali KKR kamu harus altar call. Betapa menyedihkannya keselamatan kita itu. Karena keselamatan kita tidak ada ubahnya dengan keselamatan dari kepercayaan lain. Bukan berarti saya berkata kamu bisa semena-mena di dalam keselamatan kamu. Tidak. Orang pilihan Tuhan, dia bertanggung jawab di dalam keselamatannya. Dan goalnya, Tuhan akan menjamin hidupmu sampai selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayo, jangan biarkan waktu berlalu. Siapa yang masih di kampus, angkat tangan. Layani kampus baik-baik. Tidak perlu takut dan gentar karena kamu memiliki Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah Injil yang murni dari Tuhan. Tidak direkayasa atau dicampuri dengan pemahaman manusia untuk menambah kekuatan Tuhan. Loh, Tuhan sudah kuat kok ditambah-tambah kekuatannya. Kamu itu siapa? Gurunya Tuhan apa? Enggak. Siapakah dia? Siapakah yang dapat memahami pikirannya, bahkan mencampuri pikiran-pikiran yang enggak ada. Yang terakhir, hari ini doa di kamar doamu, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi alatmu. Aku mau menjadi tujuan hidupmu. Pakai aku. Berikan aku hikmat dan inspirasi. Oke, kamu bekerja.
di ladang Tuhan. Mungkin kamu ada yang jadi penyiar radio. Tapi apakah kamu siaran terus 24 jam cuap-cuap terus? Bintang-bintang Tuhan, bintang-bintang Tuhan sampai kamu lemas. Buat sesuatu yang membuat bintang Tuhan itu bersinar. Apa? Minta hikmat sama Tuhan. Kamu seorang pelajar, tidak cukup dengan nilai-nilai bagus. Kamu memuliakan nama Tuhan. Emangnya nilaimu bisa berbicara, kamu kenal Tuhan Yesus? Tidak. Perkenalkan Yesus yang sejati kepada mereka. Yesus yang telah mati buat dosa-dosa kita. Dan Yesus yang menghendaki mereka mengikut Dia dan meninggalkan semuanya. Untuk kemuliaan namanya. Teman-teman, minta Tuhan mengangkat engkau menjadi duta kerajaan Tuhan. Kalau kamu menjadi duta kerajaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai engkau dimanapun kau berada. Kalau khotbah berkata, ayo kamu bekerja, jangan nyolong, jangan nyuri, bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak cukup. Kamu harus jadi terang. Kamu harus meminta hikmat pada Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan hikmat itu yang akan menuntun engkau pada sebuah pengalaman rohani, kepengalaman rohani berikutnya. Dan itu indah luar biasa. Indah luar biasa. Indah luar biasa. Indah luar biasa. Indah luar biasa.